Mari semua bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan baik kepada kita. And this is our moment to worship Him. Amen. Come on. I can see it coming. You'll find me running, 'cause this is the hour. Giving praise to you. We'll lift you up, Lord, we'll lift you up. You make all things. Come on, we'll never stop praising you. No, we'll never stop giving praise to you. And we'll lift you up, Lord, we'll lift you up. You make all things new. Amen. Come on, this you. Make some noise for Jesus. Let's go! His love is unstoppable. Keep the party going. No stopping. God up. Lift Him. Lift Him. Come on, and see you. Go on and sing it. Sing it. Sing it. Caught up in momentum. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan. Haleluya, shalom Bendisiun. Woo, glad to see you guys again. Wow, luar biasa banget loh, semangat untuk memuji Tuhan. Coba aku dengar lagi suaranya. Woo, haleluya.
Aku percaya kita semua yang hadir di hari ini, aku percaya kalian semua pasti sudah semangat untuk memuji Tuhan dan pasti siap memuji Tuhan kapanpun itu. Amin. Woo! So come on, let's praise Him. Let everything that is praise. Praise the Lord. Praise the Lord. One more time, come on. Let everything that is praise. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley. Praise on the mountain. I'll praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Come on, church, as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got, come on, to praise the Lord, oh my soul. Woo! Praise the Lord, oh my soul. Come on, everybody. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause we know Jesus. Praise 'cause I know you're still in control. Amen. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on. Hey! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, Jesus. My God is alive. How could I keep it inside? Come on, let's praise the Lord, oh my soul. Woo! If you guys believe that He is good, kalian percaya Dialah Allah yang dahsyat, lebih dari apapun. Mari sama-sama kita sembah, kita praise Him. Come on. I praise 'cause you saw me. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise. Hey, hey, defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Shout, praise the Lord. Come on, I wanna hear it louder. The Lord of my soul, down. Oh my soul, come on, let's praise the Lord of my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be
kembali. Shalom guys, welcome back to Youth News. Perkenalin, nama aku Karissa dan hari ini aku akan nyampein informasi terkait NDCU selama 1 minggu ke depan. Teruntuk kalian yang baru pertama kali gabung di sini, warm welcome to all of you all. NDCU mempunyai 2 tempat ibadah, yang pertama di Central Park Apella Tower lantai 8 setiap Sabtu pukul 4 sore dan juga di Living World lantai 2 setiap hari Minggu pukul 11.30 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan e-wallet atau m-banking dengan cara men-scan QR code yang ditampilkan di layar atau yang terpasang di depan kursi kalian masing-masing. Dan juga bisa secara cash dengan mengambil amplop di kotak persembahan di depan ruang ibadah. Mari bawa persembahan kita dengan hati bersyukur. Bagi teman-teman yang belum join Circle, boleh langsung mendaftarkan diri di meja regi setelah ibadah selesai. Sekian Youth News minggu ini, see you and God bless you. Kami mau datang Tuhan, kami mau bawa penyembahan kami hanya padamu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Yesus, kemuliaan, Kau pulihkan setiap hati kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian kami angkat hanya padamu Tuhan. Syukur bagimu, Kau hadir dalam
Dia. Kita angkat rasa syukur kita di hadapan-Nya. Karena Engkau selalu setia Tuhan. Engkau selalu mendampingi kehidupan kami. Thank you Jesus. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Dia. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Benar Tuhan. Ini adalah kerinduan hati kami. Kami memuji dan menyembah Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik Tuhan. Yes, Jesus. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu. Yes Jesus. Ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Amin. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Yes Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau selalu baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu setia mendampingi setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan aman ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan sekarang kami akan memulai sesi Hype Talk kami Tuhan. Biar Engkau yang berkati mereka, biar Tuhan yang langsung berbicara melalui teman-teman yang ikut di Hype Talk ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan ini adalah doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur yang sama-sama percaya, katakan amin. Oke, shalom teman-teman, selamat sore semuanya. Wih, mantap banget. Walaupun di luar cuacanya mungkin agak-agak merenung-merenung ya, hujan-hujan tipis. Oke, silakan boleh. Iya. Nah, aku di sini dulu dah. Nah, walaupun agak hujan-hujan tipis ya di luar, tapi luar biasa semangat teman-teman. Boleh dong tepuk tangan dulu buat teman-teman, buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah teman-teman, seperti tadi udah ada bumper yang luar biasa ya. Jadi kita hari ini ada segmen yang berbeda lagi, dan kita kembali lagi ke segmen yang luar biasa.
Dan selamat datang teman-teman di segmen Hype Talk. Jadi Hype Talk ini luar biasa lah teman-teman. Kita akan sharing bareng tapi ngobrolnya lebih santai-santai gitu. Nah teman-teman pasti kalau yang udah pernah ikut Hype Talk sebelumnya tahu dong kalau Hype Talk itu ada tagline lah istilahnya. Ada yang tahu mungkin tagline-nya? Walaupun lumayan panjang sih jujur sih. Lumayan panjang. Ada yang tahu? Oke, mungkin pada lupa ya. Jadi Hype Talk itu ada tagline. Tagline-nya adalah oke, ya boleh apa? Ah mantap ini, kelas 1 hebat, kelas 1 ya bagus, keren. Betul sekali, jadi tagline dari Hype Talk adalah Gospel should not only be but also talkable. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Di Hype Talk kali ini kita kedatangan speakers yang luar biasa. Enggak cuma satu, tapi ada 3 speakers yang luar biasa. Dan mau langsung aku undang aja naik ke panggung. Ada Ko Iwan, ada Ciode, dan juga Baldwin. Tepuk tangan dong teman-teman. Buat Ko Iwan, Ciode, Baldwin. Boleh silakan naik lewat sini. Iya silakan. Iya mantap. Oke, ada PDP, ada Kabit, ada yang main keyboard. Silakan, boleh ditempati duduknya. Iya, silakan, boleh. Gak usah, anggap rumah sendiri ya. Anggap rumah sendiri ya. Oke. Saya juga izin duduk ya, boleh. Nah, teman-teman kita udah kedatangan speakers yang luar biasa di sini dan mereka pastinya akan sharing materi yang sangat memberkati kita di Hype Talk kali ini. Dan Hype Talk kali ini kita punya judul juga yang luar biasa yang tentunya masih dalam rangkaian besar tema Purpose. Nah judulnya adalah Doers of the World. Boleh tampilin, nah mungkin ada judulnya. Jadi teman-teman kita akan bahas yang menarik dari judul ini. Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan ngobrol-ngobrol sama ketiga speakers ini. Mereka juga akan sharing. Tapi sebelum ngobrol mungkin boleh diseruput dulu kopinya kalau mau seruput Ko Iwan ya. Kan cuaca di luar atau kalau misalnya mau nanti juga nggak apa ya sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah sebelum kita mau lanjutin speaker sharing ini. Nah kita akan ada game tipis-tipis lah ya, ada game menarik. Nama gamenya adalah, ini Ko Iwan udah lihat nih. Nama gamenya adalah pernah nggak pernah ya, pernah nggak pernah. Jadi di sini nanti akan ada satu pertanyaan yang muncul teman-teman di layar yang akan aku tanyakan ke 3 speakers kita yang luar biasa ini. Dan tugas mereka adalah ya tinggal di rotate aja ya itunya ya. Dan boleh ditunjukin dong si ininya. Nah wah ini udah terpampang, mungkin kalau kamera bisa zoom ya. Kayaknya ini Ko Iwan kenapa? Ya begitu ya mukanya ya sangat terpampang bagus sekali di situ. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk, ada 3 pertanyaan teman-teman. Dan kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Boleh ditampilin di layar. Nah Ko Iwan, Ciode, dan juga Baldwin. Pernah nggak dapet panggilan tapi nggak dijalankan? Oke, hitungan ketiga ya, baru di rotate, oke? Sesuai, boleh dipikir dulu, oke? Ini kayaknya Ko Iwan buyung banget, iya. Ciode dan Baldwin udah senyum-senyum, udah ya? Aman ya? Pernah nggak dapat panggilan tapi nggak dijalankan gitu? Oke? Siap? 1, 2, 3. Oke, oh semuanya pernah ya, semuanya pernah nih. Oke, unik. Ternyata yang di depan-depan sini juga pernah loh teman-teman punya panggilan tapi nggak dijalankan. Ya mungkin boleh nih dari Ko Iwan deh. Ko Iwan boleh di-sharingkan sedikit. Apa sih mungkin di-elaborate dari pertanyaan ini. Silakan Ko Iwan. Dapat panggilan nggak dijalankan, nggak mengikuti tuntunan Roh Kudus kalau kata Pastor Jeremy ya. Pernah, itu pernah. Oke, hari ini kita bertiga akan sharing tentang Doers of the Word. Ya, dan berapa hari yang lalu tema ini sebenarnya kita hasil ngobrol dengan JJ juga, dan ya ayat ini lewat gitu aja, dan tapi dalam prepare materi ini, ayat ini secara khusus berbicara buat saya pribadi. Kenapa teman-teman? Karena Doers of the Word ini bicara tentang kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ya. Dan yang pertama di sini kita mau belajar kenapa sih Tuhan mau kita jadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, yang pertama di sini karena hearing without doing is self-deception. Mendengar firman Tuhan tanpa melakukan adalah penipuan terhadap diri kita sendiri. Kita baca ayatnya sama-sama ya teman-teman dalam Yakobus 1 ayat 22.
Saya bacain aja deh buat teman-teman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi hari ini kenapa firman Tuhan ini bicara begitu kuat terhadap saya? Karena setiap kita mungkin hari-hari ini banyak di antara kita yang menganggap bahwa kita udah menjalankan kekristenan kita udah dengan benar gitu loh. Dengan kita beribadah, dengan kita baca firman, dengan kita mendengarkan renungan yang banyak. Apalagi sekarang di dalam sosial media kita banyak sekali renungan yang lewat yang bisa kita dapetin setiap hari gitu. Dan itu bagus banget, tapi masalahnya adalah apakah kita sudah melakukannya gitu loh. Bahkan ketika firman yang kita dapat bagus pun kita bisa repost, kita post ya, kita pastikan semua orang tahu kita dapetin ini nih, ini bagus banget nih. Tapi seringkali pertanyaannya kita melakukannya nggak sih gitu loh, apa yang kita dapetin, apa yang lewat, apa yang masuk dalam hati kita melakukannya nggak? Karena firman Tuhan bilang hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalau enggak kamu menipu diri sendiri. Siapa di sini yang pernah ditipu? Saya pernah satu kali lagi nyari satu tempat ya teman-teman ya. Saya nggak tahu tempatnya di mana tapi udah nyampe lah areanya. Tanya orang, ditipu, nggak ketemu. Bener-bener malah tambah jauh tuh, jengkel banget, kesel banget. Nah ini bayangin, kata firman Tuhan waktu kamu nggak ngelakuin firman, kamu nipu diri kamu sendiri. Bayangin kamu menipu diri kamu sendiri. Bayangin ada orang yang pengen punya fisik yang kuat, tubuh yang bagus, dia pengen nge-gym. Dia nontonin video-video gym, semua gerakannya, gimana melatih otot, gimana melatih fisik semuanya. Dia udah nonton semuanya, dia cari semua formulanya untuk suplemennya segala macam. Tapi waktu dia ada di gym, most of time dia cuma duduk nyantai, main handphone, dan dia nggak pernah ngelakuin apa-apa. Mungkin ya dapet sih, tapi nggak maksimal gitu loh. Nah kalian bayangin coba, ada orang-orang yang punya keinginan yang seperti itu, tapi pada saat melakukannya nggak sungguh-sungguh. Inilah yang seringkali gambaran kita lakukan teman-teman, tanpa kita sadar loh. Kita datang setiap minggu ke gereja, kita dengerin firman Tuhan, dengerin khotbah dan sebagainya, itu bagus banget. Tapi pertanyaannya buat diri kita sendiri, coba tanyakan dalam hati kamu, apakah aku sudah melakukannya ya? Gitu. Dan firman Tuhan, Yesus pernah kasih perumpamaan tentang dua macam dasar, saya bacain ayatnya. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan apa teman-teman? Melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini orang yang sedang menipu dirinya sendiri, dia membangun sesuatu di atas yang fana, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin itu melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi betapa pentingnya teman-teman ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sedang membangun fondasi yang kuat dalam kekristenan kita. Dan ini harus kita pegang teman-teman. Karena ketika kita tidak melakukannya, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Hari ini, jangan-jangan nih, kita enggak lagi ditipu iblis, tapi engkau sedang menipu dirimu sendiri, di mana engkau terus baca kebenaran, tapi engkau gak pernah hidup di dalamnya. Di mana engkau terus masukkan khotbah-khotbah yang bagus dalam pikiran kamu, tapi kamu gak pernah melakukannya. Kamu sedang membangun hidup kamu, kerohanian kamu di atas dasar yang salah. Dan ingat hari ini self-deception, kita gak mau untuk menipu diri kita sendiri. Mungkin dari saya itu aja, Joyke. Oke, mantap, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Ko Iwan, buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Jadi memang di poin pertama ini kita belajar ya Ko ya. Kalau kita tahu kebenaran tapi kita nggak melakukannya, tadi Alkitab bilang kita sama seperti orang bodoh ya Ko ya. Jadi kita belajar teman-teman di sini untuk melakukan nih. Kita kan tiap minggu datang, ikut yuk, tahu firman Tuhan. Nah, ketika kita keluar dari tempat gereja ini, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Sekali lagi teman-teman boleh tepuk tangan untuk poin pertama ini. Wih, mantap. Nah teman-teman, kita akan balik lagi ke game pernah nggak pernah, oke? Nah kita ada pertanyaan kedua, boleh ditunjukkan pertanyaannya? Oke, pertanyaan kedua buat Ko Iwan, Ciode dan Baldwin. Pernahkah kalian mendapat ayat firman yang menegur kalian tapi tidak tunduk nih
sama tuntunan Roh Kudus untuk dilakukan. Udah ketawa-ketawa mungkin akan dipikirkan jawabannya ya. Boleh silakan. Oke, siap? 1, 2, 3. Pernah semua ya, pernah semua. Oke. Waduh, oke. Silakan kalau sekarang boleh dari Ciodey untuk sharingkan juga elaborate tentang pertanyaan nih. Silakan Ciodey. Oke, terima kasih. Aku lanjutin poin berikutnya ya. Poin kedua itu yaitu the word of God is a mirror for self-reflection. Jadi kita ada jokes dikit guys. Kalian tahu kan lagunya Mulan yang Reflection, pas aku nyebut Reflection mereka harusnya gitu. Oke, sekian. Gak apa-apa Ci, aman bagus. Nah jadi firman Tuhan itu adalah cermin yang mengoreksi diri kita gitu kan. Kita baca dulu ayatnya di Yakobus 1 ayat 23 sampai 24, aku bacain. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tuh kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai cermin untuk mengoreksi diri kita. Pernah kan kalau misalnya kita kadang-kadang di jalan atau mungkin lagi ngumpul lah sama teman-teman, terus teman-teman kayak bilang, di muka lu ada sesuatu nih. Kita kan pasti langsung dong cari cermin atau enggak kalau misalnya nggak bawa dari HP gitu kan. Terus kita pasti langsung pas ngelihat kita pasti langsung bersihin lah misalnya sesuatu, bersihin kotoran itu gitu kan. Nah itu juga gak mungkin dong kita kayak biarin aja kotor itu, masa udah dikasih tahu dan kita udah lihat tapi kita kayak diemin aja, itu gak mungkin. Nah di ayat ini di Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 itu menggambarkan orang yang hanya mendengar firman Tuhan tuh sama aja kayak orang yang lagi bercermin tapi dia tuh gak ngelakuin apa-apa. Kayak ternyata tanpa disadari juga kita mungkin seperti itu juga, mungkin aku juga pernah kayak gitu, maksudnya kita bercermin tapi kita kayak nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Sebenarnya kita tuh selain dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita juga harus menjalankan firman Tuhan itu. Nah jadi saat kita bercermin itu kita tuh lagi di posisi dimana tuh kita pengen tahu dong kondisi kita pengen lihat kira-kira kita tuh udah penampilan kita udah oke atau belum. Kalau misalnya belum kita pasti perbaikin, kalau misalnya udah kayak ya udah oke, bagus nih. Sama kayak firman Tuhan, saat kita mengandalkan firman Tuhan, saat kita baca firman Tuhan, saat kita melakukan firman Tuhan itu bisa mengoreksi diri kita. Dari firman Tuhan kita bisa tahu apa yang baik buat kita, apa yang gak baik buat kita. Dari firman Tuhan kita juga bisa belajar kita tuh udah jadi berkat atau belum, apakah hidup kita udah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum, apakah kita udah menjalankan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari atau malah kita tuh jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai kita cuman mendengar doang dan membaca doang firman Tuhan tapi kita nggak jalanin firman Tuhan itu. Nah, untuk kita menghidupi purpose yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, kita tuh perlu untuk selalu memeriksa kehidupan kita. Misalnya kita tuh di gereja misal di gereja lah kita pelayanan kayak udah sungguh-sungguh, tapi di luar gereja kita malah tidak mencerminkan diri kita gitu loh. Kita malah jadi anak yang berandal misalnya, atau misalnya cewek-cewek suka gibah gitu kan. Tapi di dalam gereja tuh kita kayak menunjukkan kalau kita tuh sebagai pelayan Tuhan yang baik gitu. Itu nggak boleh. Kita tuh harus juga baik di gereja maupun di luar gereja kita tuh harus jadi pribadi yang baik gitu di mata Tuhan. Dan selain itu juga biasa di keluarga, biasa itu juga kadang kita di keluarga tuh mungkin kita gak taat sama orang tua atau kayak gimana gitu kan, kayak gitu. Nah terus cara untuk kita bisa menghidupi purpose yang Tuhan kehendaki atas hidup kita adalah dengan kita tuh bersandar sama kebenaran firman Tuhan yang membuat kita tuh terus connect dan on track sama firman Tuhan gitu. Dan aku punya sedikit sharing, ini tuh baru kejadian juga dalam diri aku 2 bulan yang lalu. Jadi istilahnya 2 bulan yang lalu aku tuh kayak lagi ngaca di cermin dan aku melihat di wajah aku tuh ada luka gitu. Tapi nggak aku apa-apain, aku diemin aja. Aku kayak berpikir ya udahlah nanti juga sembuh gitu.
Tapi ternyata pas aku diemin ya nggak sembuh-sembuh gitu kan ya, karena nggak diobatin. Dan ternyata 2 bulan lalu itu aku tuh lagi di masa-masa aku tuh lagi down juga, lagi mental breakdown, dimana aku tuh kayak mikir lagi, aku tuh masa depannya tuh kayak gimana ya, hidup aku kok gini-gini aja. Aku tuh kayak ngeliat orang, kok di umur segini orang lain tuh udah punya ini, punya itu, aku kok kayak masih gini-gini aja gitu. Awalnya aku kayak ngerasa, oh mungkin aku lagi PMS. Biasanya cewek-cewek kan kalau PMS kan kayak mudian atau apa gitu kan. Aku pikir aku kayaknya karena itu, jadi aku kayak emosi aku lagi gak stabil gitu. Tapi ternyata setelah selesai itu, ya masih lanjut, aku masih stres, aku masih kayak anxiety gitu, aku masih kayak, aduh hidup aku tuh gimana sih Tuhan gitu kan. Sampai akhirnya aku tuh ternyata gak sadar kalau aku membiarkan luka itu. Sebenarnya harusnya disembuhkan lah gitu. Sampai satu titik akhirnya aku waktu itu ada worship night, yang ikut worship night bulan lalu. Itu tuh kayak aku tuh gak expect aku tuh dateng, gak berekspektasi aku bakal mendapatkan sesuatu gitu loh. Gak naruh ekspektasi apapun, karena aku datang ya udah hati aku kayak lagi biasa aja, bener-bener lagi kayak biasa aja. Terus sampai akhirnya mulai penyembahan, aku tuh langsung kayak di otak aku semua hal-hal yang terjadi di hidup aku yang buat mental aku down itu tuh semuanya kelihatan gitu. Semua intimidasi atas hidup aku tuh muncul semuanya. Dan semuanya tuh ngomong di telinga aku gitu kayak, lu gak akan jadi apa-apa, lu udah pernah gagal, lu akan gagal lagi, kayak gitu, berisik banget gitu kan. Sampai akhirnya aku kayak, ya udahlah aku nggak pengen didoain juga waktu itu, kayak ya udah akhirnya aku mundur. Tapi ternyata pas aku mundur, aku jongkok, itu tuh bener-bener masih berisik banget sampai aku tuh nggak tahan. Akhirnya aku lihat Ko Iwan di ujung, Ko Iwan tuh udah selesai doain orang. Awalnya tuh nggak mau didoain. Aku samperin Ko Iwan, pas jalan aku tuh udah nangis juga. Udah nangis, dan aku anehnya, aku waktu itu sempet cerita juga di Instagram aku, tapi close friend. Oh, di close friend ya? Bingung ya, kenapa sih orang tuh punya akun tuh sampai 2 tuh ngapain sih kalian tuh? Udah 2 ada close friend lagi ya? Udah 2 ada close friend lagi. Oke, lanjut. Aku cerita, pokoknya intinya waktu aku didoain, aku juga nggak tahu, dan Ko Iwan mungkin nggak sadar. Ko Iwan tuh tutup telinga aku dua-duanya. Dia sambil doain aku sambil beginin aku. Terus di saat itu semuanya diem. Di saat itu semua yang pikiran-pikiran aku, semua yang ngomong berisik di telinga aku tuh semuanya diem, sunyi. Dan aku tuh cuman bisa fokus sama suaranya Ko Iwan. Dan aku percaya di saat itu Tuhan itu lagi ngomong ke aku tapi lewat Ko Iwan. Di situ tuh aku mendapat jawaban bahwa selama ini aku tuh mengandalkan diri aku sendiri. Selama ini aku tuh udah mulai renggang sama Tuhan. Saat teduh udah mulai bolong-bolong, baca firman Tuhan juga enggak gitu kan. Jadi aku tersadar, jadi selama ini aku tuh kayak begitu, aku tuh takut, aku khawatir ya karena aku tuh gak mengandalkan Tuhan, aku mengandalkan diri aku sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan udah bilang kayak lu gak usah khawatir karena masa depan lu tuh indah bersama Tuhan, kayak gitu. Di saat itu aku kayak tersadar, oh oke, ternyata aku tuh ya lagi jauh sama Tuhan. Dan akhirnya dari pulang itu aku masih belajar, sampai detik ini aku masih belajar untuk kayak aku komit sama firman Tuhan, aku komit baca Alkitab dan lain-lain. Dan ternyata sejauh manapun kita berlari mencari jawaban untuk kesedihan kita dan lain-lain, ternyata di Alkitab itu semua jawaban-jawabannya tuh ada. Di Alkitab itu, walaupun Alkitab itu firmannya tuh udah beribu-ribu tahun yang lalu, tapi masih relate sama kehidupan kita. Kan aku langsung kayak, oh iya ya, ternyata ya gak usah khawatir karena Tuhan udah janjiin kalau hidup lu tuh di tangan gua tuh bakal aman, kayak gitu. Nah itulah dari firman ini, tentang firman ini kayak ya udah, firman Tuhan itu adalah cerminan diri kita untuk kita bisa mengintrospeksi diri kita. Nah dari situlah aku kayak belajar, oh iya aku dengan baca firman aku bisa tahu aku tuh gak baik, aku tuh gak boleh ngelakuin apa, aku tuh boleh ngelakuin apa. Terus aku tuh kayak sebenarnya aku tuh udah di jalan Tuhan atau belum, kayak gitu. Dan yang terakhir firman ayat Alkitab yang terakhir yang mau aku sampaikan ada di Mazmur 119 ayat 105 sampai 107. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan
firman-Mu gitu. Jadi ya kita harus menghidupkan firman Tuhan, selain kita mendengarkan, selain kita membaca, kita juga harus melakukannya gitu. Oke, keren banget Ci Ode, mantap luar biasa. Wow, aku pribadi sangat diberkati dengan poin ini karena luar biasa menyentuh juga ya, kayak jedar-jedor gitu, ketembak juga di diri saya gitu ya. Karena dari firman Tuhan ini kayak kita juga kayak ditegur, kita jadi reflect ke dalam diri kita, diri aku, kayak oh ternyata aku masih ada area yang salah di sini, aku harus perbaikin. Dan ya sebagai manusia pasti kadang-kala kita jatuh ya. Jadi memang firman Tuhan itu bisa kita pakai buat berkaca gitu ya. Betul banget. Jadi teman-teman boleh senggol kiri kanannya bilang ngaca lu gitu. Ngaca lu gitu ya. Ngacanya pakai firman Tuhan kali ini. Nah, ya. Oke, thank you so much Ciode untuk poin kedua yang luar biasa. Oke, thank you, waktunya udah habis ya. Oh, belum dong. Kayaknya masih ada 50 menit lagi ya buat ball-in ya, kayak nggak salah. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke game pernah nggak pernah. Ada satu pertanyaan terakhir teman-teman yang akan aku bacakan buat dijawab oleh 3 speakers kita yang luar biasa. Oh, udah muncul. Oke, langsung aja aku bacain. Terberkati atau mendapatkan hal yang menakjubkan saat menjalankan panggilan hidup dari Tuhan? Pernah atau nggak pernah? Iya betul. Pernah terberkati atau mendapat hal yang menakjubkan saat menjalankan panggilan hidup dari Tuhan? Oke, ini mukanya Ko Iwan. Kenapa? Hitung. Siap ya? 1, 3. Oh pernah ya? Pernah semua, jadi hari ini nggak ada yang jawab merah ya? Coba boleh lihat muka yang merahnya, oh sama sih, muka Ko Iwan juga sih ya. Oke, jadi pernah juga ya. Oke, dan langsung aja, boleh langsung silakan Koko Baldwin untuk sharing juga terkait pertanyaan ini. Ya, jadi poin terakhir dari sharing ini adalah doing the word of God brings blessing and growth. Aku mau buka satu sharing ini dengan satu perumpamaan. Jadi ibaratkan ada satu agen rahasia yang sedang menjalankan misi rahasia. Nah di dalam misi rahasia itu kan pasti ada checklistnya. Apa aja yang harus dilakukan, terus gimana caranya dan apa yang harus di-achieve dari satu misi itu. Nah dia bisa menyelesaikan misi itu dengan baik, dibilang berhasil sama bosnya ketika apa? Ketika dia bisa memenuhi semua checklist itu dengan baik dan dia kembali ke bosnya. Dia berkata bos, salah. Bos, tugasnya udah selesai. Dan bosnya kasih reward ke dia. Nah itu pun yang terjadi dalam hidup kita teman-teman. Kita di sini pasti lahir dengan purpose-nya masing-masing, dengan tugas masing-masing. Nah Tuhan nih ngasih purpose-nya ini kita harus cari di mana, apa yang harus kita lakukan sampai akhirnya Tuhan bilang ke kita, nak tugasmu udah selesai, ini reward yang akan aku kasih. Nah semua yang itu bisa kita dapatkan dari satu buku yang merangkum tentang semua yang bernama Alkitab. Kita sama-sama membuka ayatnya di Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25, aku bacain aja. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, sekarang kita mungkin hidup di dunia yang bisa dibilang sudah kacau, yang apa-apa dilegalkan, hal-hal yang harusnya tidak diperbolehkan tiba-tiba dilegalkan dengan alih-alih, oh lu kalau ngelarang berarti melanggar hak asasi manusia dan lain-lain. Nah kita sebagai orang Kristen, sebelum kita bisa memberkati orang, sebelum kita bisa menjaga orang-orang terdekat kita untuk sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, kita sendiri mesti paham dulu. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu pegangan hidup kita dulu. Sama kayak yang dibilang di 2 Timotius 3 ayat 16, jadi semua yang diilhamkan Tuhan dan dalam Alkitab itu tujuannya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, hal ini tadi mungkin udah disampaikan sama Ko Iwan. Sorry. Typo. Ko Iwan. Ya, banyak orang di sini yang mungkin mereka tahu firman Tuhan ini seperti apa, mereka mendalami, mereka mempelajari. Tapi mereka nggak bisa menghidupinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin di keluarga teman-teman, di lingkungan sekitar, dan mungkin di gereja pun terjadi perpecahan, emosi.
saling sikut menyikut dan lain-lain. Ini bukan NDC, ini di gereja di Zimbabwe ya, jauh. Waduh, jauh banget tuh. Ya. Tapi kenapa? Ya itu, karena orang-orang hanya sekedar tahu akan firman Tuhan tapi mereka tidak melakukannya. Jadi mereka tidak bisa menjadi berkat. Sebagai orang Kristen ya kita akan sia-sia, tugas kita nggak akan selesai dengan sempurna. Dan Tuhan membenci orang yang tahu akan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Aku akan bacain satu ayat lagi buat teman-teman. Ini dari Matius 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi ayat ini konteksnya itu adalah Tuhan Yesus lagi bilang ke orang-orang di sekitarnya dan juga murid-muridnya, lu lihat tuh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Semua yang mereka ajarkan, terima. Kebenarannya kamu ambil, tapi kamu jangan teladani hidupnya. Orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, mereka gila akan hormat, mereka gila akan kekuasaan. Mereka maunya dielulukan oleh orang, dipuji-puji orang. Dan Tuhan bilang ahli-ahli Farisi ini orang-orang yang mengerti firman, tapi mereka munafik dari perlakuannya. Dan bahkan Tuhan sendiri yang bilang mereka menutup pintu-pintu surga di depan mereka sendiri gitu. Ya, jadi setiap kita yang mau hidup kita tetap ada di purpose-nya Tuhan, di jalannya Tuhan, dan kita mau jadi berkat buat orang di sekitar kita, kita nih nggak bisa melakukannya cuma sekali dua kali. Kita harus melakukan ini secara konsisten, secara bertahap mungkin, secara berproses. Dan proses ini harus kita lalui seumur hidup kita. Nggak bisa cuma one point in life, kita oke Tuhan aku mau belajar, no. Ini lifetime, sampai kita kembali ke Tuhan nanti dan kita menyelesaikan tugasnya dengan baik, kita harus bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Aku mau tutup mungkin ya dengan satu kisah, teman-teman pasti pada tahu kisahnya Simon. Simon ini adalah seorang muridnya Tuhan Yesus dan juga seorang nelayan. Pada suatu ketika, mereka ini lagi mancing di satu danau, sepanjang malam mereka nebar jala dan segala macamnya, tapi nggak dapetin apa-apa. Sampai akhirnya Tuhan Yesus ngomong, Simon, tebar jala kamu di sebelah sana. Kita lihat ya, imannya Simon yang luar biasa. Ketika dia mengimani imannya, bukan hanya dia bertumbuh dalam iman, tapi dia juga bisa menjadi berkat. Simon bilang, awalnya dia menyanggah, Tuhan, ini guru, dia manggilnya guru, ini kita udah nebar jala ini semalaman, dan kita nggak mendapatkan apapun, tapi karena ini perintah Tuhan, karena Tuhan yang suruh, aku lakuin deh. Dan di ayat berikutnya kalau teman-teman baca, dibilang bahwa jaringnya hampir koyak, karena ikan yang ditangkap dalam jumlah yang sangat besar. Jadi apapun yang kita lakukan pastikan ya teman-teman, mungkin kita nggak gampang nerima, kita nggak gampang untuk ngejalaninnya, kita denial kadang-kadang, tapi percaya dari kisah ini kita belajar. Seberapapun kita bekerja keras, tapi ketika Tuhan bilang A, itu yang terjadi. Dan kita mengimaninya, iman kita bertumbuh, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Satu ayat penutup dari aku, dari Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat Baldwin dan buat ketiga speakers kita yang sudah menyampaikan sharing yang luar biasa hari ini. Dan thank you so much Ko Iwan, Ciode dan Baldwin, karena aku yakin teman-teman semua di sini pasti diberkati oleh sharing di Hype Talk kali ini. Dan kita sama-sama belajar teman-teman, kalau kita tahu firman Tuhan tapi kita nggak melakukannya, itu kita menipu diri kita sendiri, seperti yang tadi Ko Iwan sampaikan. Kita juga belajar kalau firman Tuhan itu jadi cermin untuk kita mengoreksi diri kita, seperti yang tadi Ciode udah sampaikan. Dan yang terakhir, firman Tuhan itu mendatangkan berkat dan juga pertumbuhan. Sangat luar biasa teman-teman, puji Tuhan kita sangat diberkati oleh Hype Talk kali ini. Oke, dan untuk kita menutup Hype Talk ini, kita bersyukur sudah selesai. Dan kita akan menutupnya dalam doa yang akan dipimpin oleh Ko Iwan untuk menutup ibadah kita juga. Oke, yuk teman-teman kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Joy, Odey, Baldwin, terima kasih ya. Oke, hari ini berapa banyak yang diberkati? Bukan karena setiap kami yang ada di depan, tapi ingat ya, pegang, kita mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan mulai hari ini. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh kembali di tempat ini untuk beribadah kepadamu.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa dalam pujian penyembahan. Dan khususnya firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh pelajari lewat sesi Hype Talk sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Kau yang mengajar, mengingatkan kami setiap pribadi kami Tuhan sore hari ini. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni Tuhan kalau mungkin seringkali kami menjalankan kekristenan kami Tuhan. Kami hanya menjalankan rutinitas ibadah kami. Kami hanya membaca apa yang harus kami baca dan semuanya seperti menjadi rutinitas dan kewajiban biasa. Tapi seringkali kami tidak melakukan firman yang kami dengar, firman yang kami baca. Tapi hari ini Tuhan, Roh Kudus Kau tolong kami semua, Kau tuntun setiap kami, supaya sungguh-sungguh dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak sekali lagi buat sore hari ini Tuhan baik, Tuhan luar biasa, dan kalau sebentar kami akan sudahi ibadah kami sore hari ini Tuhan, dan sebagian besar di antara kami juga akan melanjutkan ke dalam circle. Tuhan urapi para circle leader, urapi setiap kami, urapi setiap materi diskusi. Kami berdoa biarkan Kau juga hadir dalam circle kami Tuhan. Ada sukacita Tuhan, ada berkat Tuhan yang besar buat setiap kami. Dan setelahnya kami juga akan melanjutkan pulang Tuhan atau melakukan aktivitas lain. Biarkan Tuhan boleh menyertai kami, tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan kami juga mau serahkan Tuhan khususnya seminggu ke depan ini Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sedang menghadapi ujian. Kami berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh melakukan yang terbaik dan kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan, amin. Happy weekend teman-teman. God bless you.